Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Happy Coding bersama saya Ahmad Sofyan. Ini adalah video pertama dari channel saya ini. Sekarang kita akan mempelajari tentang HTML. Di sini kita mempelajari apa itu HTML, sejarah HTML, sampai nanti kita akan membuat website sederhana menggunakan bahasa HTML. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan HTML. Jadi di sini kita tidak akan loading dulu ya. Loadingnya nanti mulai dari video selanjutnya. Kita mulai saja. HTML. HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi HTML itu bahasa markup atau markup language, bukan bahasa pemrograman. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau bahasa pemrograman itu mempunyai multivariable, function, lalu struktur kontrol, condition, pengulangan, dan lain sebagainya. Nah, HTML itu disebut markup language karena di dalamnya itu terdapat serangkaian markup yang nantinya markup itu kita sebut dengan tag. Tag berfungsi untuk memberitahu browser bagaimana sebuah konten akan ditampilkan. Misalnya, nanti kita menampilkan sebuah teks. Nanti teks itu kasih tahu dulu menggunakan sebuah tag atau markup. Akan kita jadikan apa? Mau itu paragraf atau judul halaman, judul artikel, nanti kita sebut dengan heading, atau nanti kita jadikan teks tersebut menjadi link atau hyperlink. Jadi kenapa disebut markup? Ya itu tadi berfungsi untuk memberitahu browser bagaimana sebuah konten akan ditampilkan. Nah itu bedanya antara markup dan programming language. HTML itu pertama kali diciptakan oleh seorang yang bernama Tim Berners-Lee. Bapak Tim ini adalah seorang yang berjasa sampai saat ini. Kenapa kita bisa akses web tiap hari? Itu gara-gara Bapak Tim Berners-Lee ini. Selain beliau menciptakan atau mengajukan spesifikasi HTML yang pertama, tapi beliau juga menciptakan banyak hal seperti protokol HTTP, lalu HTML, lalu World Wide Web, dan beliau juga menciptakan web browser pertama, web server pertama, dan halaman web pertama. Jadi gara-gara bapak ini kita bisa Facebookan setiap hari. Selain itu juga beliau sekarang menjadi direktur dari sebuah organisasi atau konsorsium yang namanya W3C atau World Wide Web Consortium. Jadi ini adalah organisasi yang tugasnya membuat standar-standar untuk segala sesuatu yang ada di web ini. Nah, ini adalah webnya. Di dalamnya kita bisa lihat. Kita masuk ke about-nya, lalu ke help. Kalau kita scroll ke bawah, apa sih yang dilakukan W3C ini? Klik. Di sini kalau kita baca, kegiatan utama dari W3C adalah untuk mengembangkan protokol dan panduan yang akan memastikan perkembangan web ini dalam jangka panjang. Di mana sih organisasi ini tempatnya? Ternyata tempatnya kalau kita lihat dia agak punya tempat markas utama. Tapi ada gabungan dari beberapa institusi. Jadi ada yang di Amerika, ada lalu di Prancis, lalu di Jepang, dan ada di Cina. Dan juga orang-orang pintar di seluruh dunia ini bergabung untuk menciptakan standar-standar di dunia web ini. Nah, standar-standarnya apa saja sih? Kita scroll ke atas, ada standar, ketika standar, kita scroll ke bawah, standarnya hampir semua ada verifiable credentials dan yang lainnya. Yang akan kita fokuskan adalah yang ini, yang HTML, nah yang ini, dan CSS. Nah, itu
banyak materinya kalau soal CSS. P3C ini ngurusin HTML dan CSS dan juga yang lainnya. Kalau misalkan HTML punya tag-tag baru atau tanda ada tag-tag lama yang hilang, yaitu gara-gara P3C ini, nanti aturan itu diimplementasikannya gimana? Kalau mereka udah punya aturan baru, mereka akan membuat aturan itu supaya bisa diimplementasikan di web browser. Itulah kenapa salah satu alasan kita harus update web browsernya, karena supaya kita juga bisa mengupdate teknologi yang dirumuskan oleh W3C tadi. Tapi yang membuat web browser ini beda perusahaannya, developernya juga beda. Maka tiap-tiap browser juga mengimplementasikan aturan tadi berbeda juga, walaupun perbedaannya tidak terlalu jauh. Itulah kenapa kita harus install semua browser supaya kita bisa lihat perbedaannya. Bisa dari tampilan, performance, dan lain sebagainya. Jadi kalau HTML punya standar baru, pasti setelah itu web browser juga diupdate supaya bisa diakomodir aturan yang tadi atau standar yang baru tadi. Nah, HTML itu diciptakan untuk membuat struktur sebuah halaman dan menyajikan konten. Lalu CSS digunakan untuk menghias halaman tadi supaya halamannya terlihat lebih bagus dan menarik. Lalu selanjutnya ada JavaScript. Sebenarnya JavaScript bisa melakukan banyak hal, tapi khusus untuk penjelasan kita, JavaScript untuk interaktivitas, supaya websitenya lebih interaktif, beranimasi, slideshow, dan lain sebagainya. Walaupun di luar dari itu, JavaScript bisa melakukan hal yang lebih powerful. Jadi tolong gunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. HTML juga bisa menghias font, misalnya memberi warna, mengatur ukuran. Tapi CSS bisa melakukan jauh lebih baik. Jadi jangan pernah menghias halaman dengan menggunakan HTML. Selanjutnya apa? Mungkin di video selanjutnya kita akan mulai melakukan coding. Jadi kita bikin website dengan menggunakan HTML yang sederhana dulu, masih menggunakan Notepad, belum menggunakan kode editor. Jadi siapkan Notepad-nya di video selanjutnya. Oke, sampai sini dulu pengantarnya. Saya akhiri sekian. Saya Ahmad Sofyan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.